Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, wabarakatuh. teman-teman, kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah, kemudian nanti berdoa bersama ya. Yuk, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa. Tangan diangkat, duduk rapi, kepala menunduk. Masih ingat urutannya? Ya. Kalau belum, kalau agak lupa Ustazah share dulu ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah ya, insyaallah ya. Oke. Kita mulai dari membaca ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Membaca doa mohon dilapangkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Qauli. Membaca doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Ini sudah cukup banyak ya yang hadir ya. Nanti teman-teman kalau lihat ada teman yang belum hadir, silakan bisa dihubungi ya, dijawab-jawab, ayo masuk-masuk. Teman-teman, untuk yang hari ini, pagi ini untuk yang matematika, teman-teman akan belajar bersama dengan Ustazah Nuryati. Insya Allah Ustazah Nuryati sudah hadir ya Ustazah ya. Ya sudah Ustazah. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum itu Ustazah minta tolong teman-teman semuanya sebagai daftar hadir di pagi hari, udah datang pagi ya. Minta tolong tuliskan nama lengkapnya di kolom pesan dan bangun paginya hari ini. Oke? Di kolom pesan. Silahkan bisa dituliskan bangun paginya hari Bangun ini. pagi, Us. Yoi. Bangun paginya jam berapa hari ini? Oke. Belum ada yang muncul. Oke, Yesa. Bangun paginya jam berapa Yesa? Oke. Lah kok jam 5.45. Besok lebih kasih ya, Yes.
Ya, Mas Faras juga lebih kasih lagi dong. Insya Allah bisa Mas Faras, Mas Yesa. Oke. Ini kalau Anissa dan kalau agak siangan lagi head nih biasanya nih. Oke, Mas Aska sudah lumayan nih. 7 menit lagi sudah mau jam 5. Ya, yang masih kesulitan bangun pagi, ini kan sudah bujang-bujang nih laki-laki nih, Arijal nih ya, sudah gede-gede. Kalau kesulitan bangun pagi di rumah, kalau ada alarm dinyalakan alarmnya ya. Kalau enggak, nah kalau ada HP di rumah punya ayah, punya ibu ya, di setting alarmnya biar bunyi. Nah, ya. Di setting alarmnya pakai HP ada. Di HP ada alarm bisa dipakai biar bantu Mbak Vanessa kok jam 7. Mbak Vanessa lebih kasih lagi ya. Ya, nanti bisa bantu bersih-bersih di rumah dan yang lainnya. Apa Mbak Vanessa lagi sakit Mbak Vanessa? Papa sudah kerja. Yang sedang sakit, yang badannya sedang kurang enak badan, semoga Allah berikan kesehatan ya, syafaqillah. Oh ya, Ustazah Erna hari ini tidak bisa mendampingi teman-teman belajar karena sedang sakit ya. Jadi kita doakan bersama-sama ya dengan mengirimkan surah Al-Fatihah Ustazah Erna agar lekas sembuh, dan teman-teman yang lain atau keluarganya yang sedang sakit juga. Ya. Yuk. Surah Al-Fatihah isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke, saya tunggu nih, masih ditunggu ya. Baru beberapa, belum semuanya sepertinya. Nanti dituliskan nama dan bangun paginya ya. Saya harap sholat subuhnya juga tidak jauh dari bangun paginya. Oke. Hari ini tidak mendung, tidak hujan, insya Allah airnya tidak terlalu dingin. Oke. Untuk selanjutnya Ustazah langsung berikan ke Ustazah Nuriyati ya, untuk bisa dipandu mendampingi belajar pada pagi hari ini. Monggo Ustazah Nuriyati. Motoran nggak bisa. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua ya? Atau ada yang belum nih? Ampun. Sudah. Ya, sebelumnya perkenalkan Ustazah, namanya Ustazah Nuriyati. Di sini izin menggantikan Ustazah Erna ya, yang sedang sakit. Semoga segera diberikan kesehatan. Amin. Ustazah izin share screen ya maksudnya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Pada hari ini kita akan belajar apa? Ayo menyimak nggak nih? Di sini geometri dan pengukuran. Nah, di geometri dan pengukuran nanti kita akan belajar 4 materi ini ya. Ada pencerminan dan rotasi bangun datar, kemudian luas daerah bangun datar, volume bangun dan ruang, dan keempat jarak waktu dan kecepatan. Nah, sebelum kita memasuki materi, sudah siap belajar semua? Sampun.
Siap, oke. Yang pertama ada pencerminan dan simetris. Nah, di sini ada konsep pencerminan. Jadi, kalau misalkan kalian bercermin di depan kaca, nah di situ ada bayangannya. Misal di sini. Misalkan ini namanya Ani. Ani sedang bercermin di kaca. Nah, ketika mengangkat tangan kanan, maka di cermin tangan kanan juga terangkat. Jarak antara benda nyata atau jarak antara orang yang berdiri di depan cermin dengan bayangannya itu sama. Nah, selanjutnya kita amati kupu-kupu. Kupu-kupu ini kalau misalkan kita tarik garis di tengah sini, simetris atau tidak? Oke, baik. Sebelumnya Ustazah ingatkan, apa itu simetris? Simetris itu ketika kita garis di sumbu tengahnya ini, maka yang bagian kanan dan kiri ini sama atau berbeda? Nggak tahu. Simetris itu sama. Iya, jadi kalau simetris antara di sini kiri dan kanan itu sama. Nah, selanjutnya yang persegi ini. Kalau misalkan ini kertas lipat, dilipat jadi 2, di sini luasnya sama? Besarnya? Tidak. Sama tidak kalau di tengah-tengahnya? Beda. Beda. Siapa yang bilang beda nih? Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh. Ustazah Afwan. Ustazah, Iya. sepertinya share screen-nya nggak jalan, Mas. Oh, nggak jalan. Iya, ini masih di slide judul geometri dan pengukuran. Masih slide geometri dan pengukuran masih Oh, belum iya. gerak. Maaf ya, sebentar. Ini sudah ganti ya slide-nya? Ya. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya yang bagian konsep pencerminan. Jadi ketika kita berdiri di depan kaca, maka di kaca itu ada bayangannya kita. Dan jarak antara benda nyata dengan bayangan benda nyata itu kita, itu sama jaraknya. Ketika misalkan ini namanya Ani mengangkat tangan kanan, maka di kaca juga tangan kanannya terangkat. Selanjutnya simetris. Nah, di sini misalkan ada gambar kupu-kupu. Ketika ada gambar kupu-kupu, ditarik garis tengah begini, kira-kira besar antara sayap kanan dan kirinya sama tidak? Sama. Ya, betul. Jadi itu yang dinamakan simetris. Dari ketiga gambar ini simetris tidak? Iya. Ya. Apa ya? Iya. Ya, semua. Nah, kalau ini hanya ditarik dua sisi ini maka dikatakan simetris. Tapi kalau misalkan dari kupu-kupu ini, Ustazah tarik garis yang di sini, simetris tidak. Yang horizontal tidak. Karena kenapa? Yang bawah ini dengan yang atas tidak Sama. Ya, betul. Tapi sudah paham ya? Oke. Selanjutnya rotasi atau simetri putar. Nah, di rotasi ini
sudut itu jika penuh maka 360 derajat. Nah, dalam satu putaran penuh memiliki 4 simetri putar atau memiliki simetri putar tingkat 4. Jadi misalkan di sini ini sudut A diputar ke sudut B, itu berarti berapa derajat? 60. 60. 60. Diputar ke 60. B, 90. 60. ayo berapa? Kenapa 80? 180. 360. Yang betul berapa? A diputar ke B sebesar 180 derajat. Ya betul. Kenapa 180 derajat? Oke, udah diam dia. Jadi kalau misalkan Oke, lanjut. Sudah paham yang simetri yang rotasi tadi? Paham. Oke. Ini Ustazah materi dasarnya Ustazah percepat ya, nanti kita mengulas soal-soal seperti itu buat persiapan kalian ujian sekolah. Nah, di sini misalkan ada soal besar sudut. Di sini satu sudut ini berapa? Satu sudut besar ini? 90. Terus nilai X di sini berapa? Kalau di sini 55. 25. Ayo, siapa yang tahu? 90 dikurangi 55 berapa? 35. 25. Ya, betul, 45 derajat. Ini termasuk sudut apa? Yang mana? Yang ini yang A sudut apa? Sudut siku. Oke, syarat sudut siku-siku, sudutnya sebesar 90 derajat. Oh. Oke. Selanjutnya yang B ini, Y ini besarnya berapa kalau di sini 122 derajat? 78. Masa? Ayo berapa? 51. 58. Ya, betul sekali. 58 tadi siapa yang jawab 58 derajat? Bulan. Sulan. Oh, oke. Nah, satu sudut penuh ini dinamakan, yang Y ini, yang 58 derajat tadi, dinamakan sudut apa? Itu 180 dikurangi 122 sama dengan 58. Ya, 58 derajat dinamakan sudut, yang sudut Y dinamakan sudut lancip. Jadi agak miring. Seketika agak miring. Oke. Nah, selanjutnya yaitu satuan ukuran baku dari ukuran panjang. Di sini sudah hafal semua ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ada yang belum hafal? Nanti kalau belum hafal, nanti ujiannya bingung nanti jawabnya. Kalau misalkan Ustazah di sini ada 10 hektometer, maka berapa dekameter?
10 hektometer berapa dekameter? Ayo, siapa yang masih ingat caranya? 10.000. 10.000. Ayo, 10 hektometer berapa dekameter? Dekameter di mana coba? Ini ya. Di situ. 100. Berarti ya betul 100 dekameter. Kalau misalkan turun satu tangga berarti dikali 10 atau ditambah nolnya 1. Kalau naik berarti Kurang 1. ya dibagi 10 atau nolnya dikurangi 1. Kalau misalkan di sini ada 50 cm berapa meter? 0,5. 6. 5. 0, 0,5. iya. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Oke. Misalkan Ustazah punya soal sambil ditulis ya, biar saling interaktif. Di sini ada soal 20 km, ditulis 20 km ditambah 15 hektometer ditambah 15 hektometer sama dengan berapa hektometer? Ulangi. 15 kilometer. 2.500. Wah, cepat sekali ya. Tadi ada yang minta diulangi, saya Ibu Ustazah ulangi ya. 20 kilometer ditambah 15 hektometer sama dengan titik-titik hektometer. Berarti kilometer dijadikan hektometer dulu. Kilometernya jadikan hektometer 20 berarti 200. Ya, 200. Terus hektometernya tetap 200 tambah 15. 215. Berarti hasilnya 215 hektometer. Jadi kalau ada penjumlahan jangan lupa hasilnya tuh dijadikan apa dulu. Jangan sampai salah di situ ya. Oke. Bagian di sini ada yang belum dipahami? Kalau bingung bertanya ya. Oke, next. Ini namanya satuan apa? Kilogram. Berat. Iya betul, namanya satuan berat. Ini konsepnya, cara menghitungnya sama ya. Kalau turun dikali 10, kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau misalkan Ustazah di sini berdiri di hektogram misalkan Ustazah punya nilai di sini sebanyak 10 hektogram. Berapa gram nilainya? 10 hektogram. Ya, 10 hektogram. Berapa gram? Hektogram itu yang lagi. Ya, betul. Hektogram yang Hg. Terus berapa gram hasilnya? 100. 1000. Masih ada yang 100, masih ada yang 1000. Ayo berapa? 10 hektogram berapa gram? 100. 100. 100? 10 hektogram ke gram turun berapa tangga? 2. Turun 2 tangga. Berarti kalau turun 2 tangga dikali berapa? Dikali 100 ya kan? 10 kali 100 hasilnya berapa? 1000. Ya. Tuh. Tadi yang jawabannya 100 pasti dikali 10 nih, 10 kali 10. Nah, sekarang yang naik ya. Yang naik misalkan di sini ada 20 cm dijadikan desigram. 2. Ya, betul sekali. Oke, udah pinter-pinter nih. Sekarang penjumlahan. Dicatat.
Misalkan di sini ada 500 dekagram ditambah 10 gram sama dengan berapa sentigram? Dekagram dijadikan sentigram 6.000 sentigram 6.000 sentigram 60. Tadi yang dekagram berapa, Us? yang dekagram 500 ke sentigram yang dekagram 500 yang gram 10 sama dengan sentigram kebanyakan ya. Ustazah ganti ke hektogram saja ya, ke hektogram saja biar gak kebanyakan hasilnya. Diganti ke hektogram ya, dijadikan ke hektogram semua. Jadi yang 500 dekagram dijadikan ke hektogram, hasilnya berapa? 50. Ya, betul, 50. Terus yang 10 gram dijadikan hektogram, hasilnya berapa? 100. 0,1. Ya, betul. 0,1. Nah, sekarang dijumlah hasilnya berapa? Lima koma 50,1. ya 50,1 hektogram. Ada yang bingung sampai di sini? Ya Allah udah. Oke, lanjut ya. Yang satuan berat sama satuan panjang sudah paham ya? Ya. Oke, PR-nya yang di sini yang belum hafal nanti dihafal. Terus kalau ujian dicoret-coretannya digambar dulu tangganya. Kilogram, hektogram, dekagram digambar dulu, sama yang satuan panjang digambar dulu. Nanti kalau ada soal bisa langsung lihat. Itu biar nggak nyontek. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk di luas bangun datar. Ini namanya apa? Persegi. Persegi. Persegi luasnya, kelilingnya itu 4 kali sisi. Jadi dinamakan sisi itu yang mana toh? Ini AB itu namanya A, B, B, C, D, B, D, A. Iya, betul sekali. Oke. Misalkan di sini Ustazah punya persegi, terus panjang AB itu sama dengan kelilingnya berapa? Berapa? Saya nggak dengar. Berapa sudah dengar tadi? Di sini misalkan ada persegi, panjang AB itu 4 cm. Kelilingnya berapa? Setengah kali 4. 16. Ayo, di sini udah ada rumusnya. 4 dikali sisi. 16. Iya, betul. 16. Masih ada yang belum dapat 16? 11. Oke. Terus luasnya berapa? Kalau kelilingnya 16, luasnya berapa? Sisi kali sisi. 4 kali 4 sama dengan 4 kuadrat. Ya, 4 kuadrat. Hasilnya 4 kuadrat. 4 kali 4 sama 16. iya, betul. Oke. Nah, sekarang yang di bawah ini namanya apa? Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Yang disebut panjang tuh yang mana? Yang P, PQ, PQR. Kalau PKS ini namanya apa? Tinggi. Lebar. Ya, lebar ya. Karena di sini baru bangun datar 2 dimensi. Nanti kalau sudah ada yang
3 dimensi, maka ada namanya tinggi. Oke. Misalkan Ustazah di sini punya persegi panjang, di sini panjangnya itu 5 cm, kemudian lebarnya 2 cm. 10. Kelilingnya berapa? 10. Ya, betul. Luasnya? 10. 10 kali 10. Kelilingnya betul 10 luasnya. Sekarang luasnya. Luasnya, panjang kali lebar. 2 di 5. Oh iya, sama ya. Sama Oke. kan 10. Luasnya 10. Luasnya 10. Nanti masih konsentrasi ya. Nah, di sini ada segitiga. Yang tinggi yang mana? Tinggi tuh CK. Iya, betul. Dari C ke titik A. A yang kecil ya, bukan yang besar ini. Terus misalkan di sini udah ada rumusnya ya. Langsung Ustazah kasih soal. Misalkan tingginya itu 10 cm. Terus di sini panjang AB sama dengan 6 cm. Luasnya berapa? 60. 30. Oke. 20. Ada yang 30, ada yang 60 nih. Yang 60 kenapa? 120 ini. Ayo rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Tadi alasnya Ustazah bilang berapa? Alasnya 10. 6. Iya, alasnya 6. Terus tingginya? 10. Tingginya 10. Berarti setengah dikali 6 dikali 10 hasilnya 10. 30. 30. Ayo. Yang jawabannya 60 tadi belum dikali setengah ya. Yang jawabannya 60 tadi pasti. Oke. Kalau keliling nanti langsung ditambah aja sisinya. Misalkan di sini sisinya 5, di sini 5, di sini 2, langsung ditambah sisinya. Oke, paham ya untuk segitiga? Paham. Nah, sekarang jajar genjang. Di sini yang disebut tingginya jajar genjang yang mana? N ke Yang itu. Ini ya. Yang T ini. itu, yang T. Ya, betul. Terus misalkan Ustazah punya tinggi jajar genjang di sini itu berapa ya? 8. Terus alasnya di sini 11. Berapa luasnya? 8. 8. Ya, betul. 88. 88. Nah, sekarang untuk kelilingnya, misalkan di sini tadi 11, di sini misalkan 6, berarti hasilnya berapa kelilingnya? 66. 66. Keliling, ayo. Misalkan di sini KL-nya itu panjangnya 11, LM-nya panjangnya 6. 32. Caranya 11 ditambah 6, hasilnya 1734 berarti. iya, betul. 34. Ya, betul. Dikali 2. Ya, dikali 2. Kalau jajar genjang kelilingnya ini dikali 2. Oke, lanjut ya. Nah, ini namanya apa? Trapesium. Oke. Trapesium. Sekarang trapesium, rumusnya di sini lebih panjang lagi. Yang luasnya di sini setengah dikali A tambah B. Jadi sisi sejajarnya ini yang atas sama bawah dikali tingginya. Nah, sekarang coba sambil dicatat. Misalkan panjang AB ini 10 cm, terus panjang CD ini 5 cm. Nah, tingginya itu
5 cm. Luasnya berapa? Ulang. Ulang tadi yang panjang CD berapa ya? Yang AB sini 10, CD ini 5. Nah, tingginya juga 5. 50. Oh, 50. 50. Oke. Ada yang beda? 50. Ini loh keren tuh. Ayo. Ustazah nggak nemuin 50 nih. Atau Ustazah yang salah ya? 100 kan ya? 50. Coba Ini kita 50. kan di sini tadi panjangnya berapa? 10. Terus di sini 10. panjangnya 5. 5. Berarti 10 tambah 5 hasilnya 15. 15. ya 15. Terus dikali tingginya. Tingginya berapa? 5. 75. 75 setengahnya 75 berapa? 37,5. 37,5. 37,5. 37. Iya, 37,5. Oke. Harus teliti ya, jangan sampai salah yang di sini. Di sini ditambah dulu. 37,5. Ya, 37,5. Oke, sudah paham? Ya. Nah, selanjutnya ini namanya, Layang-layang. ayo. Belah. Iya, namanya belah ketupat. Biasanya kalau lihat gambar belah ketupat itu jadi ingat apa? Ketupat. Ya, betul. Jadi ingat ketupat. ingat bola. Oke. Berarti masih fokus ya. Nah, di sini kalau di ketupat itu beda lagi. Di sini ada namanya diagonal 1. Terus di sini ada yang namanya diagonal 2. Dan HR, RS, SP, PH itu namanya sisi-sisinya. Nah, di luas belah ketupat ini rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kelilingnya itu sama kayak kelilingnya persegi. 4 dikali keempat sisinya karena keempat sisinya itu sama. Misalkan di sini Ustazah punya diagonal 1 itu sebesar 4 cm. Kemudian diagonal 2-nya 6 cm. Luasnya berapa? 24. 20. 12. 12. 12. Oke, 12. Ya, betul. Jangan lupa dikali setengah dulu ya. Oke, udah paham? Dah. Lanjut. Nah, di sini ada namanya Layang-layang. layang. Di sini pada suka main layang-layang kan? Enggak. Oh, nggak suka, nggak bisa. Ada Oke. yang alternatif di rumah. Oh, iya ya. Nah, di sini di layang-layang juga ada yang namanya diagonal 1 di sini, diagonal 2. Diagonal 2 itu biar gampang diingat tuh yang lebih panjang ini. Terus diagonal 1 yang lebih pendek ini. Rumusnya sama kayak tadi belah ketupat. Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Misalkan di sini ada diagonal 1 itu sebesar 5 cm, kemudian diagonal 2-nya ini yang KM ini panjangnya 10 cm. Berarti luasnya 25. 20. Sawe. 25. Oke. Ada yang belum paham? Paham. Paham. Cip. Nah, di sini ada soal nih. Keliling sebuah persegi panjang itu 44 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 6 cm, tentukan luasnya. Ini karena waktunya sudah jam segini ya. Ini soalnya bisa di screenshot terus buat kalian belajar nanti.
Oke? Oke. Oke. Nanti bisa ditanyakan ke Ustazah Erna hasilnya berapa ya, kalau mau tahu hasilnya. Siap? Oke, lanjut ya. Ada penyelesaiannya. Biar dikerjakan sendiri. Tadi kalau ada yang udah lihat jawabannya tadi. Oke. Selanjutnya luas gabungan bangun datar. Nah, di sini ada bangun apa saja? Persegi panjang dan segitiga. Panjang sama segitiga. Ya, betul. Kalau misalkan ditanya total luasnya, berarti kita menggunakan rumus luas persegi panjang dan luas segitiga. Luas persegi panjang tadi rumusnya apa? Panjang dikali, Panjang kali lebar. terus yang segitiga rumusnya ya. Oke. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini luas persegi panjangnya, sisi miringnya di sini ada 20 cm. Terus yang alasnya ini 18 cm. Kan harus mencari tingginya ya? Nah, berarti gimana cara mencari tingginya? Pakai namanya rumus Pitagoras. Nah, misalkan di sini ada 20 cm, berarti kita pakai rumus Pitagoras di sini ditarik nih. Dibentuk jadi setengah segitiga di sini. Nah, setengahnya 18 berapa? 9. 9 sama 20. Masih ingat rumus Pitagoras? Ya. Untuk mencari sisi di sini berarti akar dari 20 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 20 kuadrat 400 kurangi 81. Iya, 400 kurangi 81 berapa? 300. 319. Nah, 312 itu hasilnya Ya, berapa? Akar 300. 19. 319. Ya, 319 akar dari 319 berapa? Sembilan 18 kan 320. Gak ada, Us. Gak ada ya? Berapa? Betul. Oke, apa ini Betul. soalnya? Bentar. Ini kan sebenarnya, ini kan pengeluaran sudah lama ya yang menghias kelas. Terus masih sisa, berarti tak masukkan ke info aja ya. Oke, ini mungkin Tak, misal ini kan 12 infak kan juga insya Allah di ada 1 sini juta. gitu, Mas, Buat tiap infak bangun. rekening BNI gimana? oh ya, maaf ya tadi Ustazah yang salah. Jadi di sini itu ada garis ini, berarti di sini panjang lebar 12 cm ini sama dengan tingginya segitiga di sini. Jadi di sini kan terusnya di sini 12 kalau mau belajar 12 kali 12. jam kerja kayak gitu disuruh 144. tadi Jumat. Iya, di sini harusnya 18 dikali 12 dikali setengah. Hasilnya berapa? Pagi saya langsung ke PAUD dulu ya. 216. 18 Berarti bagi 108. 12 kali 9 hasilnya 108. Buatin ya kan betul BMT 108. infak sekolah ngono ya. Oke, mohon maaf ya. terlaporkan itu kan Ya. itu kan nggak masuk ke laporan Ya nggak masuk. Nah, Ya nanti kan Mas ada sini kan. Nanti dinamainin apa ya Us ya? Nah, oke. Selanjutnya keliling dan luas lingkaran. dana bebasnya kita Satu lingkaran itu bebas mana sudutnya berapa derajat? Satu lingkaran penuh
Nggak ada. Ayo, berapa? 360 Derajat. ya, 360 derajat. Kalau di sini jamnya menunjukkan jam berapa ini? Jam Itu jam 3. 3 pas. Jam 3 menunjukkan berapa derajat? Terang banget saya tuh. Itu 90. 90. Ayo ada yang jawab 45 nih. Bos 90. 90. 90. Karena di sini membentuk apa? Siku-siku. Siku-siku. Oke, masih ingat ya. Nah, untuk keliling dari lingkaran ini, pi dikali diameter. Besaran pi itu bisa pakai yang 22/7, bisa pakai yang 3,14. Hasilnya nanti sama aja. Terus, atau kalau misalkan pakai jari-jari, jadi bisa pakai 2 kali pi kali r. Kalau yang diketahui diameter, bisa langsung pakai ini. Atau mau ngitungnya mau pakai jari-jari aja Ustazah, berarti diameternya itu dibagi 2. Hasilnya jari-jari. Kalau misalkan lingkaran ini, misalkan jam ini punya diameter sebesar 20 cm, berarti jari-jarinya berapa? 10. Luasnya berapa? Luasnya, kelilingnya berapa? Keliling. Bukan beranak, kalau kita kan beranak ya. Enggak semua kelas. Kelilingnya berapa? 10 kali 314. Ayo, kelilingnya 10 kali 3,14. Berarti 3. Berapa? pelan-pelan. Mau pakai yang ini 310,4. berarti 3,14 dikali 20. Misalkan pakai yang ini. Kalau pakai yang ini berarti berapa? Kelilingnya 2 dikali 3,14 dikali 10. Mau pakai yang mana aja sama aja. Hasilnya berapa? 3,14 dikali 20 hasilnya 62,80. iya. Syukur banget ya. 62,8. Semuanya dapat? Atau tambah bingung saja. Masih ada yang belum dapat 62,8? Itu kan 31,4 ditambah 31,4. Dulu ada loh soalnya gini. Kan 3,14. Ya, 3,1. Diameternya 20. Diameternya 20, berarti 3,14 dikali 20. Terkait buat apa saja nih ya. Aku kayak di protesi KS Nah, hasilnya 62,8. daripada judulnya pada Oke. Ada yang belum paham lagi? Sudah? Beneran? Oke, lanjut ya. iya mending banget karena yayasan keluarga. Nah, di sini ada soal. Kemarin ke guru-guru maksudnya ya berguru-guru Dengan suatu lingkaran dengan jari-jarinya 14 cm, maka kelilingnya berapa? anak dari pagi. Ya, siapa ini? Mereka karena perempuan semua ya Bu ya. Jadi 44. 88. 88. Iya, betul. 88. Ya. Yang lain ada yang belum dapat 88? Siapa? Emang lo itu. Oke, ya. Ini ya caranya ya, yang belum dapat. saya Kamis itu bukan Kamis tahu bisa saya. Maaf ini yang ini salah yang dilihat ini aja ya, yang 88. Terus ternyata wingi dulene. Terus ada kita wingi durene. Nah, sekarang yang ada kembalian termasuk infak. luas lingkaran. Ini namanya apa toh? Kalau misalkan satu lingkaran penuh,
terus di sini dibagi ini namanya apa? Satu bagian ini. Iya, namanya juring. Nah, juring ini kalau misalkan satu lingkaran dibagi dengan berapa ini juring? Berapa juring? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 10. Maka kalau jadi nanti kalau misalkan kalian buat lingkaran, terus kalian tarik-tarik garis hingga bentuk juring, terus dibuka, itu bentuk persegi panjang. Seperti ini. Nah, kelilingnya itu tadi ya 2 PR atau Pi kali D. Terus luas lingkaran rumusnya ini Pi dikali R kuadrat. Jadi yang di grup gelombang 2 nanti kalau udah kita observasi sama cara Misalkan di sini soal diameternya 42. Luasnya berapa? Sudah tahu ya rumusnya luas lingkaran tadi berapa? Di sini I kali R kuadrat rumusnya. Nah, kalau di sini ada diameter 42 cm, luasnya berarti berapa? kita main maksudnya ikutnya ke suaminya transportasinya PR kuadrat tuh sama dengan Pi kali D atau Pi R kuadrat itu sama dengan Pi dikali R kuadrat kali Pi kali R kali R. Sama kayak itu. Berarti cara pertamanya di sini apa namanya 42 cm? Diameter apa jari-jari? Diameter. Nah, diameter. Terus rumusnya kan pakai jari-jari. Berarti jari-jarinya berapa? 21. 21. Jari-jarinya 21, pakai Pi-nya misalkan 22 per 7. 22 per 7. Biar gampang ya. Terus 22 per 7 dikali 21 dikali 21. Nah, coba hasilnya berapa yuk? Coret terus. Iya, dicoret, bisa dicoret. Yuk, Ustazah udah dapat nih jawabannya. Berapa? 1000? Bentar, Us. Oke, Ustazah tunggu. berapa kali berapa Us? 22 per 7 dikali 21 dikali 21. Maila dia Maila udah tak kasihkan anaknya sendiri. Iya. 1386. Iya, betul sekali. Ini namanya siapa? Island. Nailand. Island. Island. Oh, Island, ya. Gak boleh bilang alien ya. Island. Oke, tepuk tangan buat Island ya. Mary. 1386. Satuannya apa? Yuk, satuannya sentimeter. Sentimeter kuadrat. Iya, sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi satuannya. Jangan lupa satuannya. Kalau ada soal isian, terus satuannya nggak ditulis, ini jawabannya jadi ikut salah. Kenyang sekali. Oke? Alhamdulillah. Ya. Nah, ya jawabannya betul. 1386. Sekarang coba yang bawah ini. Oh ini deh. Ini nggak susah kok. Kalau misalkan mikirnya, ini susah Ustazah gitu, nanti bingung ngerjainnya. Ini luasnya berapa ini? Itu luasnya sama. Itu seperempatnya 21 ya? Di sini berarti dikurangi seperempat lingkaran. Nanti luasnya. Tetap dihitung luas, satu luas lingkaran penuh, terus dikurangi ini. Di situ jari-jarinya 21 Semuanya cm. terus dikali seperempat ya? Iya. 22 per 7 dikali 21 kali 21. Tadi hasilnya 1386. Terus 1386 itu
dikali dengan 1/4. Hasilnya berapa? 1386 kali 1/4. Ada yang udah dapat? 1940,4. Kenapa ada koma 4-nya? 1386 dikali 1/4 hasilnya 346,5. Nah, karena yang ditanyakan itu luas yang diarsir biru ini, berarti dikurangi 1386 dikurangi 346,5. Ustazah tampilkan jawabannya ya, biar nggak tambah gini. Nih, ini pakai yang langsung yang dihitung 3/4, atau bisa tadi yang udah penuh, satu lingkaran penuh dikurangi dengan 1/4 ini. Jadi ada dua cara itu. Nanti terserah kalian lebih mudah pakai cara yang mana. Yang caranya Ustazah tadi 1386 dikurangi 346,5 hasilnya sama ini, 1039,5 cm persegi. Di sini langsung 3/4 bagian. Kenapa di sini 3/4 bagian? Ada yang tahu? Karena cuma ada 3 dari 4 bagian lingkaran. Iya, betul sekali. Yang diarsir ini adalah 3/4 bagian dari satu lingkaran. Jadi langsung rumusnya 3/4 dikali pi kali r kuadrat. Nah, nanti berarti lebih mudah cara yang mana? Yang ini apa yang cara yang pertama tadi? Yang ini ya. Atau susah semua? Sama aja. Oke. Jadi di matematika itu beberapa soal itu menghitungnya tidak hanya satu cara. Terserah nanti kalian mau pakai cara yang dipahami yang mana. Barangkali menurut Aileen, cara yang ini lebih mudah Bu daripada cara yang tadi. Tapi menurut yang lain cara yang tadi lebih mudah. Ya, lanjut ya. Nah, di sini ada volume bangun ruang. Ini namanya apa? Prisma segitiga. Terus yang ini? Tabung. Prisma segiempat. Ayo tabung. Iya. Prisma tegak segi 4. Prisma. Kalau tabung itu apa? Lingkaran. Kalau sama bentuknya lingkaran. Ya, betul. Terus ini namanya prisma tegak segi 6. Ini segi 5 yang ini. Segi 6 yang ini. Oke. Amin ya Allah, semoga ada. Yang dinamakan rusuk yang mana Pak? Ini ya rusuk. Jadi kalau ditanya, Bu, prisma tegak segitiga itu ada berapa rusuk? Nah, ini gitu rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 9 rusuk. Kalau yang ini, yang prisma tegak segi 4 ada berapa rusuk? Saya nanti pakai PC apa laptop ya? 12. Pakai HP mau. 12, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul. 12 rusuk. Itu suara yang dari yang Jadi lain, kalau bukan misalkan itu alasnya bisa semakin banyak sisinya, rusuknya semakin banyak. Oke, betul. Udah paham ya rusuk yang mana? Iya. Terus Pakai titik HP aja. sudut,
titik sudut tuh yang ini. 1, 2, Nanti 3, saya 4, diupkan 5, linknya. 6. Saya ini homesite dulu. Nah, kalau yang misalkan yang ini prisma tegak segi 5, titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu mau di dalam ruangan juga atau 10. Ayo, ada yang 6, 10. Ada lagi yang ini loh. Yang 10. Benar, 10. 10 ya. 10. Oke, ya. Yang bingung ini ya untuk titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Atas bawah sama, 5 tambah 5, 10. Nah, ini untuk rumusnya. Setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Misalkan alasnya itu segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi, tingginya segitiga dikali tingginya prisma. Belum masuk soal ya, biar gak bingung. Misalkan ini soal yang kedua yang ini. Misalkan di sini segitiga ini punya keterangan alasnya itu sebesar 5 cm, kemudian tingginya 6 cm untuk yang segitiganya, dan tinggi prisma di sini itu 15 cm. Berarti berapa? 450. Yang dari luas segitiganya berapa hasilnya? Alasnya setengah dikali. Oh, berarti 225. Ayo, berapa? Tadi Ustazah bilang berapa yang alasnya? Alasnya 5. apa? 5. Terus tingginya 6. Dikali tingginya prisma 5. tadi 15. Nah, untuk segitiganya itu hasilnya berapa? 15 kan? 15 dikali 15 sama dengan 225. Iya, 225. Satuannya apa? Sentimeter. Meter kubik. Iya, 1 meter kubik. Jadi jangan lupa ya, kalau volume satuannya kubik atau pangkat 3. Kalau luas satuannya persegi atau pangkat 2. Oke, ini soalnya bisa buat belajar ya, di screenshot. Kita tampilkan hasilnya. Nah, ini. bisa nyambung. Ini yang ditanya itu tingginya. Jadi kalau sudah Kok aku minta 3 unit prisma di sini udah diketahui 3.000. Nah, rumusnya apa? Saja rumusnya itu ini tadi setengah dikali lantai 3 dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Nah, di sini oh ya, di sini di gambarnya kurang keterangan luasnya ya. Jadi punya alas tuh 20, kemudian tingginya 25. Ya, dicari tingginya. Berarti tingginya tinggal volume dibagi 5. Untuk urutan perhitungannya ini ada yang bingung? Enggak. Tidak ya, paham ya? Oke. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Ya, di sini ini volumenya itu diketahui. Udah paham? Oh, oke. beneran. Yakin. Bisa aja suaranya kurang jelas. Yakin. Iya. Jadi di sini itu yang diketahui malah segitiga sama tingginya. Oke, next ya. Aku bilang yakin. Aku tahu kanuin besok Unisa Pak. Nah, ini yang salah tadi yang nyebut prisma, harusnya tabung. Di sini tabungnya Iku nih Pak Pras. untuk alas dan tutupnya berbentuk Kalau menjadi wali murid di sini Lingkaran. aktif pas wawancara dulu. lingkaran. Terus Pengurus FSK. ini namanya apa ini? Terus yang lain dulu aja Bu, kami Selimut kabut.
yang menghubungkan ini outlet tutupnya. Terus tinggi tabung tuh ini. Jadi kalau misalkan ditanya volume tabung itu menghitungnya dengan ini, luas alas kali tinggi. Luas alasnya lingkaran. Nggak bisa dimasuk anak. Luas alas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Jadi kalau misalkan diameter atau jari-jarinya itu kelipatan 7, langsung pakai 22/7. Nanti biar hitungnya bisa langsung dicoret. Tetapi kalau misalkan bukan kelipatan 7 atau biasanya koma-koma, pakai yang 3,14. Nah, untuk tabung ini tidak memiliki titik sudut. Kenapa tidak memiliki titik sudut? Ada yang tahu? Lingkaran. Iya, betul. Karena di sini alasnya itu lingkaran sama tutupnya. Nanti kadang tuh yang muncul ini di soal-soal. Ciri-ciri dari bangun ruang. Nah, ini volume tabungnya berapa? Ibu Izan lo Gus. Ada orang Bapak Izan, ini kan orang aktif tuh. 80 cm ini tingginya, 35 cm ini apa? Jari-jari apa diameter? Jari-jari. Ya, betul, jari-jari. Karena bosannya kadang Oke, urusannya bisa kan dihitung. Setelah ini kita harus main selesai ya. cepet ya. Salah satu soal. Cari Kalau- di luar itu kadang Berapa? orang birokratis nanti malah ora jadi Ya, PR kuadrat betul. Jadi, kalau 35 kan kelipatan 7 tuh. Ya, 35 coret 5. ya, betul. 5. 5 1 ya. Terus Berarti 22 kali 5 kan 110 di ya 110 dikali 35 lagi. 110 kali 35. Dari Oke, saya tunggu. Yang lain hitung juga ya. Kalau misalkan bingung, tanya. 850. Ya, betul. Untuk luas alasnya itu 3.850 dikali tingginya. dosen ki mungkin tugasnya banyak wis pengabdian. Ya, dikali 80 hasilnya berapa? Oke lo. Sing gede mikir-mikir. Oh, 3 terus 308.000. 308.000 satuannya Berapa coba? meter. Sentimeter kubik. ya 308.000 cm kubik. Nah, ini yang ditanya berapa liter volume tabung, berarti jadikan liter. Aku sedot ini kali Berarti berapa kalau dijadikan liter? Latak Maya, mungkin di sebelah sana ada Latak Maya juga. 308.000 liter. Yo, centimeter ke liter. $30.800. Oke, 30.800. Ada yang jawabannya beda lagi? Apa us? Sentimeter ke liter. Sentimeter ke liter. Sentimeter kubik ke liter. Berarti dibagi berapa? 100. Dibagi 1000. Dibagi 1000. Hasilnya berapa? 300. Kalian kok sibuk sekali sih Us? Kemana-mana. 308. Terus lebih Jadi 10. 308 liter. Tadi kenapa bingung? Bingung ini sentimeter kubik ke liternya. Enggak tahu urutannya, Us. Oh, seliter itu. Oh, urutannya nggak tahu. Liter itu kayak meter, Us. Liter itu kayak kilometer apa kayak meter, Us? Oh, liter itu sama dengan kalau sentimeter kan 1 cm kubik benar. Kalau Ustazah yang bingung jelasin.
1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Jadi nggak masuk di tangga. Satuan kayak misalkan air pakainya mililiter gitu, sentiliter. Nah, di sini 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Ada yang bingung? Oke. Untuk caranya tadi sudah paham ya menghitung volumenya tadi. Nah, untuk satuan lihat di soal. Di soal itu diminta satuan yang berapa? Liter atau desimeter kubik atau sentimeter kubik. Jadi kalau misalkan hasilnya sudah benar, jangan sampai nanti jawabannya yang akhir salah. Oke, ada yang bingung sampai di sini sebelum Ustazah tutup? Sebentar, Ibu tulis. Oke, ditulis. Bisa langsung di screenshot juga ya. Oke, sudah paham semuanya ya? Ustazah tutup ya. Ini kalau diam antara ngantuk, bingung. Tutup, Yus. Kita berdoa. Oke. Us diberi yang di sini nanti materinya ya, Us? Oke, ya Bu. Materi sama kalau ada contoh-contoh soal bisa dikerjakan barangkali. Ceritanya. Nanti minta di-share materi sama contoh-contoh soal di WA saja, Us, biar buat latihan di rumah. Siap Bu. Siap Ustazah. Ini saya sudah stop share screen belum ya? Sampun Ustazah Nuryati. Sudah. Ya baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah Nuryati. Oke teman-teman, ini sesi matematika sudah selesai. Tapi belum selesai Google Meet-nya ya. Kita masih akan lanjut belajar lagi dengan Ustazah Saras. Tidak. Oh, kok tidak? Ustazah Saras sudah masuk belum, Ge? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ini